Halo semuanya, apa saja yang menarik di akhir pekan ini kita bahas di sini dalam catatan akhir pekan. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube PRFM supaya Anda semua bisa dapat informasi mengenai apa saja yang menarik selama satu pekan ini. Oke, ini soal berita perundungan yang terjadi dan viral videonya di mana-mana. Kasus perundungan yang terjadi di kawasan Purworejo, Jawa Tengah. Ya, seperti yang saya bilang di awal bahwa videonya tersebar di mana-mana karena memang kasus ini terekam dalam sebuah video. Terlihat seorang siswi di dalam video itu yang sedang duduk di bangku, kemudian ditendang, dipukul oleh 3 pelaku ya di dalam video tersebut. Netizen geram, semua penontonnya juga mungkin kesel begitu ya. Akhirnya video yang trending topik di media sosial itu dimention ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Disinyalir video itu memang lokasinya ada di kawasan Jawa Tengah. Awalnya mungkin begitu. Akhirnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun buka suara dan on air di radio PRFM Bandung. Dia katakan bahwa akan menindak tegas sekolah-sekolah yang jadi tempat perundungan. Ganjar langsung melakukan konsolidasi dengan Distrik Jawa Tengah, dengan bupatinya untuk mengawasi langsung sekolah-sekolah. Dan ya, Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, memang mengetahui kejadian ini juga lewat media sosial. Ya, yang dimention ke dia, yang viral di media sosial, koordinasi dengan distrik setempat, bupati ini dilakukan, dan kasus ini sudah ditangani kepolisian. Ada 3 orang yang diduga melakukan perundungan, sudah dipolisikan atas laporan keluarga, dan diduga pelaku tersebut sudah dilakukan pemeriksaan kembali. Kasus perundungan yang terjadi di sekolah. Next adalah soal selebriti yang terjerat kasus narkoba, Lucinta Luna. Sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan narkoba jenis benzodiazepin dan diketahui juga sudah menggunakan narkoba tersebut sejak 6 bulan yang lalu. Dan Kamis lalu akhirnya Lucinta Luna bicara di depan publik dan wartawan, minta maaf. Sementara itu Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya AKBP Barnabas S. Imam bilang bahwa Lucinta Luna ditempatkan di tahanan blok wanita. Ini dilakukan untuk menghindari atau mengantisipasi bullying atau perundungan dari sesama penghuni rutannya atau penghuni di lapas di Polresnya. Nah, buntut kasus ini pasangan Lucinta Luna juga diperiksa. Oke, next masih soal virus corona. Ya, artinya ini sudah beberapa minggu kita bahas mengenai virus corona di setiap catatan akhir pekan. Minggu lalu ada informasi di prfmnews.id, ada informasi soal wilayah Jawa Barat yang masih aman dari paparan virus corona. Dan itu dipastikan oleh Dinkes Jawa Barat ya. Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinkes Jawa Barat, Lukman Yanwar, bilang bahwa belum ada laporan infeksi virus corona di Jawa Barat. Tapi kita tahu bahwa catatan WHO, virus corona ini sudah menyebar di 23 atau 25 negara di dunia. Dan jumlah kasus terkontaminasi infeksi virus corona setidaknya sampai hari Kamis lalu mungkin lebih dari 45.000 orang di seluruh dunia. Hal ini memang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di kita, di Indonesia. Karena paling tidak sampai Kamis kemarin lah, atau 13 Februari lalu, belum ada konfirmasi dari infeksi virus corona di Indonesia. Nah, WHO mempertanyakan hal ini, atau mungkin ragu-ragu kalau Indonesia bisa melakukan deteksi dari infeksi virus corona. WHO meragukan Indonesia. Indonesia memang dikepung negara-negara yang sudah terkonfirmasi terinfeksi virus corona. Kalau dilansir dari pikirandesrakyat.com, Ketua Persi Jabar yang juga Direktur RSAS bilang
Beliau ini adalah Dr. Nina Susana Dewi. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinkes, Kepala Pelabuhan, dan tentunya bersama RSAS. Timnya mengundang para kadis, kemudian direktur seluruh rumah sakit, dan diapresiasi karena memang banyak pesertanya sampai 255 orang, dan dia mengapresiasi itu. Dan walaupun memang hasilnya masih negatif di Indonesia, kita Indonesia tetap harus waspada, dan semua fasilitas kesehatan di Jawa Barat juga harus waspada. Next adalah soal bawang putih yang harganya mencapai Rp60.000. Apakah ini juga dampak dari virus corona? Oke, ada konfirmasi dari Kepala Disperindak Kota Bandung Eli Wasliyah yang membantah bahwa kenaikan harga bawang putih di pasar-pasar tradisional Kota Bandung itu diakibatkan oleh virus corona. Dia bilang bahwa saat ini impor hortikultura dari Cina itu tetap berjalan, meski sempat ada wacana memang bahwa ada penghentian sementara dari pemerintah pusat. Dikonfirmasi lagi ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat M. Arifin Sunjaya. Dia bilang bahwa pihaknya sudah melaporkan langkah-langkah yang diambil untuk mengantisipasi persoalan kelangkaan bawang putih atau harga yang naik, apakah karena memang dampak corona atau bukan. Nah, menurutnya Kementerian Perdagangan sudah memastikan tidak ada pembatasan impor dari Cina, termasuk bawang putih. Yang dilarang itu justru hewan yang hidup. Oke. Berdasarkan informasi dari Disdagin Provinsi Jawa Barat dan Satgas Pangan Polda Jawa Barat, ternyata ada importir di Karawang Timur yang melakukan penimbunan bawang putih. Dan semua berharap pelaku penimbunan bawang putih ini bisa segera diproses supaya pasokan bawang putih ke Kota Bandung juga dan ke semua lokasi tentu saja bisa lancar dan harganya kembali normal. Oke, next berita terakhir, ya informasi terakhir yang bisa kita sampaikan dalam catatan akhir pekan kali ini, karena memang banyak laporan dan informasi dari warga masyarakat di netizen, ya soal banyak orang yang mengeluhkan produk gulaku ini sulit didapatkan di pasaran. Oke, termasuk di retail-retail, di toko-toko modern begitu ya. Ini sudah kita konfirmasi ke Henry Hendarta, sudah on air di PRFM. Sekretaris Aprindo Jabar ini bilang salah satu alasannya adalah karena harga. Ya, HET-nya gula kan ditentukan oleh pemerintah Rp12.500. Sementara harga gulaku itu selisihnya sedikit. Begitu kan ya. Karena itu pengusaha retail akhirnya mikir-mikir lagi mau jual produk gulaku atau enggak. Nah, kalau mau lihat ini komentarnya rame atau enggak, bagaimana laporan pendengar dan juga netizen, boleh lihat di akun IG-nya PRFM atau klik link di kolom deskripsi ya. Anda bisa lihat di sana. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan beberapa hal menarik lainnya yang akan kita bahas di sini dalam catatan akhir pekan setiap Sabtu hanya di channel YouTube PRFM.